Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4367-4370 Bab 4367 Attack the Liu Yue Clan. Bab 4367 menyerang klan Liu Yue. Raja Iblis Naga Jahat, yang wajahnya penuh penghinaan barusan, membeku dalam sekejap, dan berkata dengan muram, bagaimana kelihatannya terkejut. Apa yang salah dengan perbatasan, katakan saja. Kedua penjaga gerbang dengan gemetar mengepalkan tinju mereka dan berkata, Patriark Hui, pasukan perbatasan klan kita. Lebih dari setengahnya telah rusak. Raja Iblis Bersayap 6, Raja Iblis Curang, dan Raja Iblis Pemurni Tulang mati satu demi satu. Apa katamu? Raja Iblis Naga Jahat segera berdiri dari kursinya seolah-olah dia disambar petir, matanya melebar, mengirimkan cahaya ganas yang menakutkan. Wow! Berita itu seperti guntur. Tiba-tiba ada keributan di aula, dan beberapa iblis surgawi besar yang duduk berdiri satu demi satu, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Klan darah iblis kehilangan 3 iblis langit besar sekaligus, dan kerugian itu terlalu berat. Raja Iblis Naga Jahat agak sulit dipercaya untuk sementara waktu, dan berteriak pada dua penjaga yang berlutut di tanah, cepat beritahu aku tentang situasi di perbatasan. Ya. Kedua penjaga gemetar ketakutan oleh tekanan spiritual mengerikan yang dilepaskan oleh Raja Iblis Naga Jahat, dan dengan hati-hati menjelaskan pertempuran di perbatasan secara detail. Dia mengetahui bahwa itu adalah biksu alien yang membunuh Raja Iblis Bersayap 6, Raja Iblis Curang, dan Raja Iblis Pemurni Tulang satu demi satu, dan juga menghancurkan sebagian besar pasukan perbatasan ras iblis. Kecuali untuk Si Feng, para pembudidaya di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. 3 bintang perak di sisi Si Feng saling memandang, meskipun mereka sudah menduga bahwa ini akan terjadi, hati mereka pasti bergetar, berpikir bahwa Landen Shen terlalu menakutkan. Sialan. Bagaimana ini bisa? Dahi Raja Iblis Naga Jahat urat biru yang keras, kulitnya menjadi sangat mengerikan. Saya pikir dengan mengirim 2 tetua ke perbatasan untuk mendukung, itu akan sangat mudah dan masih menangkap biksu alien hidup-hidup. Saya tidak berharap biksu alien ini menjadi begitu kuat sehingga dia akan membunuh 3 iblis surgawi besar dari iblis darah mereka. Selama bertahun-tahun, ras iblis darah tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Raja Iblis Naga Jahat merasakan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, si sebelumnya telah mengingatkan saya bahwa saya tidak ingin tanggapan Anda menjadi masalah sepele, dan saya tidak bisa menyalahkannya atas hasil ini. Biksu bernama Landen Shen sebelumnya bertarung dengan si dan terluka parah. Anak itu dapat membunuh 3 iblis surgawi besar dari suku iblis darah Anda di negara bagian ini. Tampaknya suku iblis darah Anda tidak cukup kuat. Si Feng berkomentar begitu saja. Kata-kata ini langsung membuat marah beberapa iblis surgawi besar di aula. Orang dunia lain tidak ingin mengucapkan kata-kata liar. Berani mengatakan bahwa darah iblis kami tidak cukup kuat untuk Anda, siapa Anda? Beberapa iblis surgawi besar di tempat kejadian tidak bisa menahan amarah di dada mereka, dan berteriak. Wajah Raja Iblis Naga Jahat itu suram dan bengkok, dan dia berteriak dengan keras, tutup mulut semua untukku. Begitu raungan jatuh, beberapa jeritan iblis surgawi terdiam. Evil Dragon Demon Lord masih IQ online, dia tahu konsekuensi dari kejadian ini. Klan Liu Yue sekarang memiliki penolong yang sangat kuat, yang telah merusak keseimbangan kekuatan tempur dengan klan darah iblis mereka. Jika orang ini membawa pasukan suku Liu Yue untuk menyerang balik suku iblis darah, mereka mungkin tidak benar-benar dapat melawannya. Untuk rencana saat ini, saya hanya bisa mencoba untuk memenangkan Si Feng dan biksu lain untuk melawan klan Liu Yue dan biksu alien itu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak peduli betapa tidak puasnya dengan sikap Si Feng, Raja Iblis Naga Jahat harus menekan amarah di hatinya saat ini, dan berkata dengan sopan, apa yang diajarkan oleh Dao Fellow Si Feng adalah bahwa saya hanya menyalahkan dia karena terlalu dibenci musuh potensial. Si Feng bersenandung dingin, ini bukan musuh potensial. Si mengatakan sebelumnya bahwa orang ini sangat memusuhi setan. Berdasarkan pemahaman saya tentang putra ini, setelah lukanya sembuh, dia pasti akan membawa pasukan Liu Yue untuk menyerang. Dasar iblis darah. Dengan kekuatan tempur Landen Shen, gerombolan iblis darahmu ini sama sekali bukan lawannya. Begitu ini dikatakan, ada keributan lain di tempat kejadian. Meskipun iblis surgawi dari ras iblis darah sedikit tidak puas di hati mereka, fakta kematian 3 tetua terbentang di hadapan mereka, dan mereka harus mengakui bahwa biksu alien bernama Landen Shen memang berbahaya. Raja Iblis Naga Jahat penuh dengan kesuraman, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, tolong juga minta nasihat Taois Si Feng, bagaimana saya harus menanggapinya. Si Feng berkata terus terang, sangat sederhana, sebelum lawan benar-benar pulih, segera panggil pasukan darah iblismu, lebih dulu, serang klan Liu Yue.
Bahkan jika Anda tidak dapat menghukum pencuri Lenden Sen, Anda dapat sangat melemahkan kekuatan tempur klan Liu Yue, untuk mencegah bocah itu pulih dan menggunakan klan Liu Yue untuk membangun keuntungan strategis. Wajah Raja Iblis Naga Jahat tidak pasti, Si Feng mengatakan ini dengan ringan, tetapi untuk menerapkannya, itu membutuhkan tekad yang besar. Alasan mengapa klan Setan Darah hanya berani bertarung dengan klan Liu Yue dalam beberapa tahun terakhir ini terutama karena ketakutan terhadap klan Liu Yue. Setelah kedua belah pihak bertarung bersama, Iblis Darah tidak akan mengambil banyak keuntungan. Alasan utamanya adalah bahwa kekuatan pertahanan dari formasi pertahanan besar kota Liu Yue, kota utama suku Liu Yue, dapat dikatakan melawan langit, bahkan jika pasukan iblis darah benar-benar membunuh di bawah kota Liu Yue, itu tidak akan dapat menembus formasi pertahanan besar. Adapun pembunuh klan iblis darah, itu adalah metode penyelamatan hidup terakhir dari klan iblis darah, dan tidak akan pernah digunakan sampai krisis pemusnahan. Karena harga yang harus dibayar terlalu tinggi, klan darah iblis belum berpikir untuk melawan hidup dan mati klan Liu Yue dalam beberapa tahun terakhir. Pikiran strategis spesifik sebenarnya mirip dengan klan Liu Yue, menjaga profil rendah dan mengembangkan diri dengan baik. Tiba-tiba seorang biksu alien yang sangat berbahaya muncul, dan dia membunuh 3 iblis surgawi besar dari klan iblis darah ketika dia muncul, menghancurkan keseimbangan kekuatan yang dipegang lama antara kedua sisi, dan Raja Iblis Naga Jahat dipaksa untuk memikirkan tindakan balasan. Teman Si Feng, jika klan iblis darahku menyerang klan Liu Yue dengan seluruh kekuatannya, apakah kamu bersedia membantu? Raja Iblis Naga Jahat ragu-ragu bertanya. Si Feng berkata terus terang, jika pencuri itu Lenden Sen telah melakukan permainan kotor yang sama dengan klan Liu Yue, Si pasti akan membantumu klan darah iblis. Tapi Si punya permintaan, kamu klan darah iblis harus setuju denganku. Ada permintaan. Evil Dragon Demon Lord bertanya dengan suara yang dalam. Si Feng berkata dengan tegas, setelah kota Liu Yue direbut, aku akan menghilangkan setetes darah di inti Liu Yue Senmu. Begitu suara itu turun, wajah beberapa iblis darah senior yang duduk di sana tampak sedikit jelek. Wajah Raja Iblis Naga Jahat itu kaku, dan dia berkata dengan senyum kering, permintaan Taois Si Feng juga agak terlalu banyak. Setetes darah ilahi itu adalah harta paling penting di seluruh alam bintang. Alasan mengapa klan iblis darah saya bertempur melawan klan Liu Yue selama bertahun-tahun, terus terang, hanya untuk mendapatkan benda ini. Taois Si Feng meminta darah para dewa, saya tidak akan menerimanya. Taois Si Feng mungkin ingin mengubah persyaratan lain, selama itu bukan darah dewa, klan saya akan melakukan segala kemungkinan untuk memuaskan Anda. Evil Dragon Demon Lord menambahkan. Saya hanya ingin darah, dan saya tidak tertarik pada hal-hal lain. Si Feng mengangkat bahu dan berkata dengan sikap yang kuat, jika klan darah iblis Anda tidak setuju dengan ini, maka tidak ada diskusi. Si bisa menunggu klan Anda dimusnahkan, dan kemudian bertarung sampai mati dengan anak itu Lenden Sen. Bab 4368 MT City Plan. Bab 4368, kamu. Wajah Raja Iblis Naga Jahat hitam seperti dasar pot, dan dia tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Si Feng. Si Feng berkata dengan ekspresi dingin, oke, jangan bicara omong kosong, Si hanya memberi Anda 3 napas waktu untuk mempertimbangkan. Jika Anda tidak setuju, Si akan mengambil anak buahnya sekarang. Bagaimana hal-hal akan berkembang di masa depan, Anda menanggung risiko Anda sendiri. Setelah itu, Si Feng berdiri. Ketiga utusan bintang perak di sampingnya juga berdiri. 1-2. Si Feng mulai menghitung, kecuali suaranya, pemandangan itu sunyi senyap. Wajah Evil Dragon Demon Lord terdistorsi, dan sebelum Si Feng menghitung sampai 3, dia akhirnya menyerah. Dia berdiri dan tertawa, Taois Si Feng tidak perlu terburu-buru pergi. Bukannya Anda tidak bisa menjanjikan masalah ini kepada Anda, tetapi saya hanya memiliki sesuatu dalam pikiran saya. Jangan khawatir. Teman Taois menginginkan darah Tuhan, klan kita bisa menahan rasa sakit, tapi Taois Si Feng juga harus menjanjikan satu hal. Kata Raja Iblis Naga Jahat dengan gigi terkatup. Si Feng mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Setan Naga Jahat menatap Si Feng dan berkata, klan saya dapat mengirim pasukan untuk menyerang klan Liu Yue atas permintaan sesama Daois, tetapi sesama Daois juga harus mengerahkan kekuatan tempur mereka yang sesuai untuk bergegas ke garis depan klan iblis darah saya. Dapatkan kemampuan tempur yang sesuai. Selama prestasi tempur tertinggi, klan kami bersedia memberikan darah para Daois. Si Feng berkata tanpa ragu-ragu, ini sangat sederhana, dan Si berjanji padamu. Mata Evil Dragon Demon Lord memancarkan tatapan galak yang tidak bisa dikenali, dan kemudian dia tersenyum karena Taois Si Feng telah menyetujui ini, saya harap Anda bisa berbuat lebih banyak. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, Si adalah orang yang dijanjikan, dan dia tahu bagaimana melakukannya. Anda hanya perlu memberi saya 5 hari untuk memperbaikinya, dan setelah 5 hari, Si dapat sepenuhnya bekerja sama dengan tindakan keluarga Anda. Sangat mudah untuk mengatakannya, klan saya juga membutuhkan beberapa hari untuk bersiap, dan Taois Si Feng dapat tinggal di klan iblis darah saya selama beberapa hari.
Setelah Raja Iblis Naga Jahat mengatakan ini, dia segera meminta seorang tetua untuk mengatur tempat untuk Si Feng dan 3 utusan bintang perak. Sekarang setelah tindakan perang ditentukan, Si Feng tidak repot-repot berbicara dengan Raja Iblis Naga Jahat lagi, dan membawa utusan 3 bintang perak, mengikuti yang lebih tua dan meninggalkan aula. Setelah Si Feng dan yang lainnya pergi, beberapa iblis surgawi besar dari ras iblis darah mengelilingi mereka. Kepala anak sulung dengan tanduk ganda, mengenakan baju besi hitam, dan sesepuh dari klan iblis darah di tengah-tengah Daluo Jinxian, mengerutkan kening dan bertanya, Patriark, apakah Anda benar-benar mempercayai para biksu dari dunia abadi ini? Jangan lupa tahun itu. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk membantai para biarawan di dunia peri. Orang ini harus mengetahui asal dan tujuan kita. Iblis naga jahat berkata dengan suara dingin, percaya atau tidak penting lagi. Alam bintang telah dicampur menjadi kecoa besar ini, yang cukup untuk membalikkan keseimbangan kekuatan tempur antara klan kami dan klan Liu Yue. Untuk rencana hari ini, saya hanya dapat menggunakan Si Feng ini untuk membunuh kultivator klan Liu Yue sebanyak mungkin untuk menciptakan keuntungan. Pada saat kritis, mungkin Si Feng dan anak bernama Landen Shen akan terluka. Saya akan duduk dalam kekacauan. Menuai keuntungan dari para nelayan. Tetua itu berkata dengan ekspresi serius, tapi Patriark, kekuatan tempur Si Feng ini sangat luar biasa, saya khawatir itu akan sulit digunakan. Raja Iblis Naga Jahat berkata dengan ekspresi suram, jangan khawatir, jika kamu benar-benar sampai pada titik di mana kamu tidak dapat mengendalikan situasi, Tuan ini memiliki caranya sendiri untuk membuat orang ini tidak bisa makan. Singkatnya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama kamu bisa menerobos kota bulan terapung, ada baiknya mengambil beberapa risiko. Mata beberapa iblis besar bersinar, dan mereka berteriak, Patriark itu bijaksana. Raja Iblis Naga Jahat memerintahkan, Anda menunggu untuk mengirim pesan untuk memberitahu klan iblis darah di mana-mana, mengumpulkan pasukan Anda, dan bersiap untuk menyerang klan Liu Yue dengan kekuatan seluruh klan. Iya. Si Feng mendapat manfaat dari keuntungan besar dari tubuh abadi, dan hanya butuh 5 hari untuk memulihkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya. Utusan 3 bintang perak juga pulih dari luka-luka mereka dengan efek penyembuhan yang kuat dari 3 pil emas yang diberikan oleh Si Feng. Dalam sekejap, 5 hari kemudian, tentara iblis darah dari seluruh dunia telah berkumpul di kota iblis darah, jumlahnya berlebihan 2 miliar orang, yang 100 kali lebih tinggi dari tentara perbatasan iblis sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan klan iblis darah menggunakan kekuatan seluruh klan. Ada susunan teleportasi besar di kota Gorevien yang bisa mencapai perbatasan iblis secara langsung. Butuh 2 hari penuh untuk mengirimkan gelombang sebelum 2 miliar pasukan ras iblis darah mencapai perbatasan ras iblis. Setelah semua pembudidaya iblis berkumpul, 2 miliar pasukan iblis akan berbaris menuju perbatasan suku Liu Yue. Saat ini, kamp perbatasan suku Liu Yue hampir kosong. Semua biksu dari suku Liu Yue yang menjaga perbatasan telah dipindahkan ke kota Liu Yue di bawah perintah Landen Shen. Seluruh kamp perbatasan hampir kosong. Semua sumber daya pelatihan dan semua hal berharga di kamp diambil. Hanya beberapa mata-mata yang tinggal di kamp untuk memperingatkan pergerakan setan perbatasan. Mengamati sejumlah besar iblis berbaris menuju perbatasan suku Liu Yue. Mata-mata yang terdampar di kamp suku Liu Yue juga menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan perbatasan secepat mungkin, dan mereka dihancurkan saat mereka diteleportasi. Arai teleportasi untuk mencegah penggunaan setan. Meskipun kamp perbatasan suku Liu Yue adalah kota kosong, formasi pertahanan besar masih terbuka, pertahanan terbuka penuh, dan kamp penuh dengan asap khusus untuk mencegahnya diintip oleh biksu iblis dengan kekuatan magis seperti keterampilan murid. Raja Iblis Naga Jahat segera memerintahkan iblis untuk menyerang kamp Liu Yue. Kamp klan Liu Yue memiliki formasi pertahanan yang kuat, dan telah bertahan selama 3 hari 3 malam dari serangan iblis sebelum dikalahkan sepenuhnya. Raja Iblis Naga Jahat mengira bahwa pasukan iblis yang menerobos kamp Liu Yue dapat memusnahkan pasukan perbatasan Liu Yue, tetapi tanpa diduga tidak ada seorang pun di kamp, apalagi sumber daya pelatihan, bahkan batu bata spar yang digunakan untuk membangun istana setelah dipindahkan, susunan teleportasi di kamp juga hancur total. Pasukan iblis gagal mendapatkan keuntungan apapun, tetapi menghabiskan banyak usaha dan dengan panik menyerang formasi pertahanan selama 3 hari tanpa alasan. Klan Liu Yue sialan, akan melakukan beberapa trik. Raja Iblis Naga Jahat menjadi marah karena malu, sedikit bingung tentang obat yang dijual di labu klan Liu Yue. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah rencana kota kosong. Landen Shen sebagian besar pencuri menduga bahwa Blood Demon akan mengirim pasukan untuk menyerang klan Liu Yue, jadi dia memindahkan personelnya pagi-pagi sekali dan sengaja meninggalkan ini. Formasi pertahanan utama adalah menunda waktu. Menunda waktu. Mengapa kamu menunda waktu? Raja Iblis Naga Jahat mengerutkan kening dan bertanya. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, si telah berkata dengan sesama Taois naga jahat sebelumnya bahwa saya bertempur mati dengan Landen Shen sebelum memasuki alam bintang, dan hasilnya adalah kekalahan. Landen Shen, pencuri itu, terluka parah dan terikat perlu waktu lama untuk pulih sepenuhnya.
Si menduga bahwa sebagian besar pencuri Landen Sen ingin menunda waktu sebanyak mungkin untuk memulihkan luka-lukanya sambil mempertahankan kekuatan tempur klan Liu Yue. Berpikir seperti ini, klan Liu Yue seharusnya telah memindahkan kekuatan utama ke kota Liu Yue. Bab 4369 Slaughter Fairy Sword Classic Enjuku Slaughter Fairy Sword Arai. Bab 4369 Pembantaian Pedang Abadi Klasik dan Arai Pedang Peri Pembantaian Juku. Karena pencuri Landen Sen itu masih berpikir tentang menunda waktu dan membuktikan bahwa lukanya belum sembuh, semakin cepat saya menunggu untuk menyerang kota Liu Yue, pertempuran akan semakin menguntungkan. Si Feng mengerutkan kening, dan Landen Sen lebih pintar dan lebih pintar dari yang dia kira. Dia jelas mengharapkan ras darah iblis untuk menyerang ras Liu Yue dengan kekuatan seluruh keluarga. Faktanya, Si Feng juga tahu bahwa istana Guangtian Landen Sen memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengubah namanya mengikuti arus waktu, hampir tidak mungkin dilakukan sebelum Landen Sen pulih dari luka-lukanya. Alasan utama mengapa Si Feng mendesak Raja Iblis Naga Jahat untuk bergerak cepat adalah karena dia khawatir dengan perubahan yang akan terjadi setelah dia terlambat. Kesempatan dan keberuntungan Landen Sen bisa dikatakan berlawanan dengan langit, tidak mungkin untuk menjamin bahwa dia tidak akan menjadi orang pertama yang mendapatkan darah di pohon suci bulan. Jika darah para dewa didapat oleh Landen Sen, entah apa keberuntungan yang bisa didapat anak ini. Jadi bagaimanapun juga, biarkan Landen Sen muncul secepat mungkin, untuk meminimalkan resiko sebanyak mungkin. Iblis Naga Jahat merasa bahwa kata-kata Si Feng masuk akal, dan dia berteriak dan memerintahkan, tentara iblis darah mematuhi perintah, dan berbaris dengan kecepatan penuh. Pembudidaya klan darah iblis yang tak terhitung menaiki kapal perang lagi dan berlayar dengan tangguh menuju tengah-tengah klan Liu Yue. 10 hari telah berlalu sejak Raja Iblis Naga Jahat memutuskan untuk menyerang klan Liu Yue dengan klannya, hingga klan iblis darah menerobos kamp perbatasan klan Liu Yue. Landen Sen telah menghabiskan 100 hari di istana Guangtian. Selama 100 hari terakhir, dia telah berkonsentrasi pada kultivasinya. Karena dia sebelumnya telah menyerap kelebihan darah Yuan Feng di tubuh Vera sebagai bantuan, kemajuan stabil Landen Sen dalam kultivasinya jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Setelah 100 hari bermeditasi di istana Guangtian, kultivasi Landen Sen benar-benar stabil, dan berbagai sumber energi di tubuhnya kembali ke keadaan stabil, kekuatan spiritual yang kacau dan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya menjadi lebih halus, bahkan kekuatan jiwanya sedikit lebih lemah. Ada sedikit perbaikan. Setelah kultivasinya benar-benar stabil, Landen Sen beristirahat selama setengah hari. Vera, yang menjaga hukum di luar istana Guangtian, mengetahui bahwa meditasi Landen Sen telah berakhir, dan segera menyampaikan kepadanya berita bahwa pasukan Blood Demon baru saja menembus perbatasan suku Liu Yue. Perkembangan masalah ini persis seperti yang dipikirkan Landen Sen, dan ras iblis darah benar-benar mulai menyerang ras Liu Yue dengan cemas. Para tetua dari klan Liu Yue juga harus mengagumi hal-hal Landen Sen seperti dewa, dan pengambilan keputusan Landen Sen menghindari konsumsi personel yang disebabkan oleh serangan iblis yang tiba-tiba. Suku Liu Yue menempati wilayah yang sangat luas, dan dengan kecepatan pasukan lawan, akan memakan waktu 10 hari paling awal untuk mencapai kota Liu Yue. Landen Sen ada di istana Guangtian, tapi dia punya waktu 100 hari lagi. Dia bermaksud memanfaatkan 100 hari ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin. Jika itu adalah biksu biasa, dia tidak bisa berbuat banyak hanya dalam 100 hari, tetapi Landen Sen baru saja menembus Daluo Jinxian. Secara teori, dia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Cara paling langsung untuk meningkatkan kemampuan sendiri adalah dengan meningkatkan level metode dalang, 9 Zuan Dao Jing. Keadaan mental utama kultivasi Landen Sen hanya di tahap tengah dari lapisan keempat. Tingkat keempat dari Jiu Zuan Dao Sutra dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah untuk memperkuat tubuh dari tubuh emas, dan bagian kedua adalah metode latihan tubuh emas abadi. Landen Sen telah memperkuat tubuh emas ketika kultivasinya berada di puncak tahap akhir Luo Tianxiang. Sekarang dia telah menerobos alam Daluo, jauh lebih mudah untuk menumbuhkan tubuh emas abadi. Tetapi untuk menumbuhkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dibutuhkan 5 jenis bahan surgawi. Masing-masing adalah Tianxuan Xingxia, Shen Mufin, Xuan Huang Iron, Yuan Qi, Tianhe Spirit Milk. Di antara mereka, Tianxuan Xingxia, Landen Sen telah siap digunakan. Besi Xuan Huang adalah sejenis pedang yang hanya bisa diproduksi di tambang peri terbaik di era dewa yang diberikan kuno. Besi itu sangat berharga dan langka. Kebetulan salah satu cincin penyimpanan yang sebelumnya diperoleh Landen Sen dari Dewi Scarlet dapat digunakan. Selain itu, ada juga sejumlah kecil susu roh Tianhe di antara banyak harta karun alam di cincin penyimpanan Landen Sen. Belum lagi Yuan Qi, Landen Sen masih memiliki beberapa inventaris. Hal yang paling sulit adalah pohon anggur kayu suci, ini menurut Sutra Tao 9 Zuan, bahan ini tidak hanya membutuhkan akar dari benih roh langit dan bumi, tetapi juga persyaratan tahun, yang harus lebih dari 1 miliar tahun langit dan bumi. Hanya akar benih roh yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membudidayakan tubuh emas abadi.
Rimpang benih roh Tiandi tidak sulit ditemukan, tetapi rimpang benih roh 1 miliar tahun agak berlebihan, dan tidak ada bahan seperti itu di cincin penyimpanan Landen Sen. Sangat disayangkan Landen Sen untuk sementara waktu tidak dapat mengembangkan tubuh emas abadi karena kurangnya pohon anggur kayu suci ini. Dengan kata lain, bahkan jika dia ingin menjadi tubuh emas abadi, itu akan memakan waktu setidaknya 100 hari, bahkan jika bahannya mencukupi, waktunya mungkin tidak cukup. Dalam keputusasaan, Landen Sen hanya bisa mengesampingkan ide untuk mengolah tubuh emas abadi, dan berbalik untuk memikirkan cara lain untuk meningkatkan kemampuannya. Selain Jiu Zuan Dao Sutra, kekuatan supernatural Landen Sen saat ini yang lebih cocok untuk menahan sementara kaki Buddha adalah pedang pembantaian, dan beberapa keterampilan peperangan supernatural yang tercatat di Slip Giok, buku pegangan Galatia, yang sebelumnya diserahkan kepadanya. Mengingat adegan pertarungan sebelumnya dengan Si Feng, Landen Sen merasa bahwa kerugiannya sendiri terutama ada pada dua aspek. Aspek pertama adalah kurangnya kekuatan pertahanan yang kuat. Senapan itu kuat, tetapi serangan langsung dapat dengan mudah ditangkal oleh pertahanan Si Feng. Selain tombak ujung api, Landen Sen tidak memiliki kekuatan supernatural kuat yang dapat menembus pertahanan Si Feng. Meski Meteor Group dan Yuan Feng True Fire bisa mematahkan pertahanan, kedua kekuatan supernatural ini hanya bisa digunakan satu kali, dan lebih cocok digunakan sebagai pembunuh. Landen Sen benar-benar membutuhkan kekuatan magis yang dapat menerobos pertahanan Si Feng memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya hanya teknik peri emas canggih, 9 kesengsaraan formasi pedang peri pembantaian, di tingkat kedua dari pedang pembantai, yang paling cocok. Menurut pepatah dalam Slaughter Fairy Sword Array, Jiuku Slaughter Fairy Sword Array dikenal karena ketajamannya, dan cocok untuk menghancurkan pertahanan dan melanggar larangan pertahanan. Daluo Jinxian menjalankan Jiuku Slaughter Fairy Sword Array dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan dapat dengan mudah menghancurkan harta peri pertahanan tingkat roh. Berdasarkan pemahaman Landen Sen tentang domain pedang di masa lalu, deskripsi dalam pedang pembantaian mungkin tidak berlebihan. Kekuatan cahaya pedang yang diciptakan oleh Jiuku Slaughter Immortal Sword Array seharusnya mampu menembus pertahanan Si Feng. Ngomong-ngomong, Landen Sen sudah lama tidak menyentuh Slaughter Fairy Sword klasik. Alasan utama untuk ini adalah bahwa persyaratan untuk menumbuhkan pedang abadi pembantaian Tome terlalu tinggi, dan tingkat kedua dari buku tebal pedang bahkan mengharuskan praktisi untuk mempersiapkan pedang terbang harta karun abadi tingkat Jilin dengan 9 atribut. Alam abadi sejati sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya, jadi sangat sulit bagi tanah tandus seperti itu untuk menemukan 9 pedang terbang harta karun tingkat roh dengan atribut berbeda. Untungnya, Landen Sen mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi selama ini, dan ada senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di cincin penyimpanan. Dari cincin penyimpanan, Landen Sen menemukan 7 pedang terbang tingkat peri tingkat Jilin dengan atribut berbeda, tetapi masih ada kekurangan pedang terbang tingkat Jilin dengan atribut angin dan air. Meskipun tidak memiliki 2 jenis pedang terbang, Landen Sen memikirkan cara lama. Ketika dia mengolah pedang pembunuh tingkat pertama, dia juga membutuhkan 5 pedang terbang tercerahkan dengan atribut yang berbeda. Pada saat itu, Landen Sen menggunakan pedang terbang non-atribut untuk menyematkan 5 bola roh agar berhasil menyempurnakan 5 pedang terbang yang tercerahkan dengan atribut. Pedang terbang harta peri. Bab 4379 Profound Light Sword. Bab 4379 Pedang Cahaya Mendalam. Namun, jika Anda ingin memperbaiki pedang terbang harta karun abadi tingkat Jilin dengan cara ini, Anda memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk bahan pembantu yang menyediakan atribut. 5 bola roh dan sejenisnya pasti tidak akan berfungsi, setidaknya itu harus serupa dengan harta karun abadi tingkat Jilin. Belum lagi, persis ada 2 harta karun di cincin penyimpanan Landen Sen yang cocok untuk memurnikan atribut angin dan air dari pedang terbang, yaitu Mutiara Dingfeng dan Mutiara Jiwa Hao Yin Han. Kedua permata ini adalah salah satu dari 10 bola roh dari era 5 kaisar. Bola Dingfeng berisi energi atribut angin yang sangat kuat, sedangkan orb jiwa Hao Yin Han milik air. Energi atribut dalam 2 bola sangat murni, yang dapat dianggap sebagai bahan tambahan yang sangat baik untuk memperbaiki atribut pedang terbang. Tak perlu dikatakan, Dingfeng Su adalah harta peri yang Ziying tinggalkan padanya. Adapun Mutiara Hao Yin Han Po, diperoleh oleh Landen Sen dari membunuh Dewa Kerang Raksasa di Gua Xie Yue Sansing di tahun-tahun awalnya. Sejak itu, ia telah menggunakan batu roh abadi terbaik dan berbagai cairan spiritual untuk menghangatkan Ratna, hampir tidak membiarkan peringkat mutiaranya. Itu dekat dengan harta peri tingkat Jilin. Meskipun itu sedikit lebih buruk dari Dingfeng Su, itu seharusnya cukup untuk memperbaiki pedang terbang atribut air. Sekarang setelah ada bahan pembantu yang siap pakai, Landen Sen hanya perlu menyematkan Dingfeng Orb dan Hao Yin Han Soul Orb ke dalam 2 pedang terbang kelas Jilin non-atribut untuk membentuk satu set pedang terbang yang memenuhi persyaratan tingkat kedua dari Slaughter Sword klasik. Harta peri pedang. Landen Sen telah memperoleh piala dan sumber daya pelatihan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Di antara harta abadi tingkat roh yang paling banyak dia kumpulkan adalah pedang terbang, dan dia segera menemukan 2 pedang terbang tingkat roh non-atribut yang sangat cocok.
Setelah mengambil keputusan, Landen Sen segera mulai memperbaiki Fei Jian. Meskipun keahlian Landen Sen rata-rata, dia hanya perlu menatahkan mutiara Dingfeng dan mutiara jiwa Hao Yin Han pada dua pedang terbang harta karun abadi tingkat jilin. Langkah-langkahnya sangat sederhana. Berhati-hatilah selama proses pembuatan. Seharusnya tidak gagal. Landen Sen mengeluarkan Great Sun Furnace, yang merupakan hadiah dari Lu Dongbin. Pangkatnya telah mencapai level harta abadi tingkat jiling, dan itu adalah wadah yang sangat baik untuk alkimia. Bahkan sebelum Landen Sen melatih tubuhnya di tungku ini, itu sangat dapat diandalkan. Dia menempatkan dua pedang terbang tingkat jilin non-atribut ke dalam tungku matahari besar. Selanjutnya, dia hanya perlu mengkalsinasi dua pedang terbang tingkat jilin ke keadaan setengah meleleh, dan kemudian mengatur Ding Fengzhu dan Hao Yin. Mutiara jiwa yang dingin tertanam di dalamnya untuk menyempurnakan pemurnian. Harta karun peri tingkat jiling sangat tangguh dan sangat tahan panas, dan Landen Sen tidak bisa melelehkan pedang terbang dengan api asli Jiwei biasa. Pikirkan tentang itu, hanya api bintang yang dilepaskan oleh tombak api yang dapat memiliki kemampuan ini. Landen Sen mengorbankan tombak ujung api, dan menyegel tombak ujung api bersama dengan dua pedang terbang kelas jilin di Great Sun Furnace. Setelah melakukan semua persiapan, Landen Sen mendesak tombak yang menyala itu untuk terus-menerus melepaskan api berbintang. Dengan suara teredam dari Great Sun Furnace, api merah emas yang hebat muncul dari badan senjata tombak ujung api, membentuk pusaran api tebal di Sun Furnace yang sempit, menghanguskan dua kelas roh kesepian yang terbang dengan liar. Pedang. Kekuatan api bintang sangat kuat, dan energi yang dihasilkan oleh api ini dapat dengan mudah menembus ke dalam artefak, yang sangat cocok untuk pemurnian. Pada saat itu, Kaisar Ziwei adalah tombak ujung api yang dibuat oleh api bintang-bintang dan api dari langit Ziwei. Bisa dibayangkan bahwa api bintang ini memiliki keuntungan besar dalam peralatan pemurnian. Benar saja, api bintang ini tidak mengecewakan Landen Sen. Hanya dalam 7 hari, dua pedang terbang kelas jilin di Great Sun Furnace telah terbakar menjadi bentuk merah membara dan mulai melunak. Landen Sen dengan hati-hati mengendalikan tombak berujung untuk melepaskan api bintang, untuk menghindari menghancurkan pedang terbang karena api yang kuat, dan mempertahankan pedang terbang pada titik keseimbangan setengah meleleh, dan terus terbakar selama 3 hari. Akhirnya, dua pedang terbang kelas jilin meleleh dan melunak sepenuhnya. Pada waktu yang paling tepat, Landen Sen meletakkan Ding Feng Orb dan Hao Yin Han Poru ke dalam Great Sun Furnace, dan dengan hati-hati mengendalikan dua bola dengan pikiran ilahi, dan menyematkannya ke dalam gagang dua pedang terbang tingkat silen. Antara. Setelah menyelesaikan langkah-langkahnya, Landen Sen menggunakan tombak ujung api untuk melepaskan api bintang-bintang, dan terus membakar pedang terbang, sehingga Ding Fengzhu dan Hao Yin Han Pozu dan pedang terbang mereka terintegrasi. Dalam 10 hari berikutnya, Ding Fengzhu dan Hao Yin Han Pozu akhirnya bergabung dengan dua pedang terbang kelas jilin. Setelah energi di permukaan pedang terbang menjadi stabil, Landen Sen tidak sabar untuk membuka tungku, mengeluarkan dua pedang terbang yang baru disempurnakan, dan menguji kekuatannya. Benar saja, seperti yang diharapkan Landen Sen, pedang terbang yang tertanam di Ding Fengzhu dan Hao Yin Han Po Zhu mengandung sifat angin dan air, dan kekuatan mereka 30% lebih tinggi daripada dalam keadaan tanpa properti. Hahaha, akhirnya berhasil. Landen Sen memegang dua pedang terbang kelas jilin yang dibuat ulang, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan cara ini, semua 9 pedang terbang yang dibutuhkan untuk mengolah level kedua dari Slaughter Immortal Sword Tome dikumpulkan. Kesembilan pedang terbang tersebut memiliki 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, yin, yang, angin, dan guntur. Meskipun peringkat setiap pedang terbang adalah tingkat roh, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Meskipun tidak 100% seimbang, ini cukup berguna. Seperangkat pedang terbang ini, sementara dinamai 9 lightsaber mendalam, dapat dianggap sebagai penghargaan untuk Lazy Lightsaber, yang dibuat oleh Landen Sen untuk pertama kalinya di dunia manusia. Setelah Landen Sen mengenali Fei Jian sebagai master, dia beristirahat selama setengah hari untuk menghilangkan kelelahan mental yang disebabkan oleh konsentrasi pada pemurnian Fei Jian selama 20 hari terakhir. Setelah setengah hari, semangat Landen Sen pulih ke kondisi yang lebih baik, dan segera mulai mempelajari level kedua dari Slaughter Immortal Sword Classic. Di waktu luangnya selama bertahun-tahun ini, Landen Sen juga menghabiskan banyak waktu mempelajari level kedua dari Slaughter Immortal Sword Classic, dan dia mungkin telah menemukan caranya. Tingkat kedua dari pedang pembantaian klasik mencatat dua jenis kekuatan magis. Satu adalah keterampilan langit emas dasar, pedang bergegas ke yin dan yang lainnya adalah keterampilan surgawi emas canggih, 9 pembantaian susunan pedang. Belum lagi pedang itu melesat ke yin dan yang, 9 kesengsaraan pembantaian pedang abadi sangat mirip dengan alam pedang yang dikultivasikan Landen Sen ketika dia berada di dunia manusia. Dengan peningkatan tingkat kultivasi selama bertahun-tahun, Landen Sen mampu menghargai kedalaman domain pedang. Kekuatan magis pedang yang dia tanam di dunia manusia di masa lalu sederhana dan kasar, tetapi kekuatan magisnya memiliki banyak perubahan di alam, dan misterinya tidak ada habisnya.
Vera bahkan bisa mendapatkan inspirasi dari domain pedang Landen Sen dan membuat Xuanxiansu-nya sendiri. Bisa dibayangkan untuk mengetahui kecemerlangan yang tidak manusiawi dari domain pedang. Landen Sen berlatih pedang pencerahan dan pencerahan tingkat kedua, sambil mendesak 9 pedang cahaya mendalam untuk berlatih. Berkat peningkatan luar biasa dalam dunia kultivasi, kendali Landen Sen atas Fei Jian telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dalam beberapa hari ia telah mempraktikkan teknik peri emas utama, pedang menuntut yin dan yang pada tingkat kedua pedang pembantaian. Meskipun itu adalah teknik peri emas dasar, tetapi dengan berkah 9 pedang terbang tingkat jilin, kekuatan teknik ini dapat digambarkan sebagai mengejutkan, jauh dari teknik peri emas dasar biasa, dan bahkan lebih baik daripada tampilan Landen Sen dalam bentuk manusia. Cahaya harus lebih kuat, dan itu sangat dekat dengan tingkat seni peri emas tingkat lanjut. Pedang melawan yin dan yang, yaitu 9 pedang terbang tingkat roh dengan atribut berbeda yang didesak oleh kultivator untuk menciptakan dua bayangan pedang yin dan yang. Mereka terpisah dan bergabung satu sama lain, terjalin dan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan daya hisap dan penghancur yang kuat terhadap langit.